وبشرنا بزمرتهم العزية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Jami'ah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin bi hikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bilangkol sampai apa kemarin? Sampai awal wajibin. Udah. Masuk hukum akli. Masuk pembahasan hukum akal. Kita mau bicara hukum. Karena kalau kita nggak bicara hukum dulu nanti nggak jelas bagaimana caranya menetapkan hukum akal. Jadi hukum akal itu salah satu dari rangkaian hukum-hukum yang ada di dalam agama. Jadi orang itu harus tahu hukum akal agar di dalam beragamanya bisa benar. Padahal kan nggak ada perintah belajar hukum akal, perintahnya nggak ada. Yang ada perintahnya kenal Allah. Tapi kalau nggak pakai hukum akal nggak bisa kenal Allah. Makanya hukum akalnya wajib dipelajari agar untuk kenal Allah kita bisa menggunakan hukum tersebut. Nah, hukum itu nggak cuma hukum akal. Hukum itu ada 3 macam. Ada hukum akal, ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum adat atau kebiasaan. Kalau dianggap hukum itu hanya kebiasaan, hukum syariat, berarti kehilangan satu komponen hukum. Kalau satu komponennya hilang, biasanya alat tidak bisa kerja. Ya. Karena yang namanya kerja itu biasanya berbagai komponen jadi satu, maka bisa dipakai kerja. Kalau satu komponennya hilang, berarti akan hilang kerjanya. Artinya hilang kerjanya dengan baik, gitu loh. Bekerja itu nggak baik kayak orang naik mobil kok businya pincang satu, itu ya jalan, tapi ya jalannya miring-miring begitu, nggak enak di jalannya loh. Busi yang harusnya 3 mati 1, ya nggak enak jalannya. Jadi satu onderdilnya itu kurangan, makanya kita harus ngerti 3 hukum tersebut. Ada hukum akal, ada hukum akli biasanya, ada hukum syar'i, ada hukum adi atau adat atau kebiasaan. Nah, hukum sendiri itu artinya apa? Hukum itu artinya menetapkan sesuatu pada
sesuatu, atau menolak sesuatu pada sesuatu, itu namanya hukum. Kalau hukum itu diartikan peraturan, maka yang namanya hukum itu enggak selalu peraturan. Hukum yang disebut peraturan itu hukum yang undang-undangnya diatur oleh seseorang, itu namanya peraturan. Hukum apa yang undang-undangnya diatur oleh seseorang? Hukum syariat yang undang-undangnya diatur oleh Allah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Undang-undangnya diatur oleh Allah. Kalau setiap hukum itu diartikan peraturan, maka kita salah mengartikan. Jadi yang hukum yang disebut peraturan itu yang hukum yang diatur oleh seseorang. Kalau yang ngatur Allah namanya hukum syariat. Kalau yang ngatur negara namanya hukum negara, undang-undang negara. Kalau yang ngatur perusahaan omnibus law. Omnibus law. Itu undang-undangnya diatur, diributkan, bisa diganti, bisa dirubah, bisa direvisi, gitu loh. Jadi undang-undang zaman Nabi Isa direvisi zaman Nabi Muhammad, boleh. Gitu loh. Itu undang-undang yang diatur oleh seseorang, namanya peraturan. Jadi kita ini punya hukum yang pertama namanya hukum syariat. Hukum syariat itu apa? Sama menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu. Hanya saja yang menetapkan ketetapannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan undang-undang, dengan aturan yang diciptakan oleh Allah. Kita diperintah sholat, perintah puasa, perintah haji. Ini perintah ini untuk siapa? Untuk manusia. Berarti menetapkan sebuah perintah untuk manusia. Tapi aturan ini diatur oleh Allah. Nanti aturannya dikhususkan manusia siapa saja yang kena aturan. Oh si fulan, oh manusia yang sudah balik usia 15 tahun, yang belum balik bebas aturan. Sampai kapan? Sampai nanti dia pikun. Kalau sudah pikun gimana? Bebas aturan. Jadi aturannya ditetapkan, nggak berlaku untuk semuanya secara global, enggak. Orang-orang tertentu kena peraturan tersebut. Makanya hukum syariat itu berlakunya untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah mukallaf usia 15 tahun. Nah ini disebut peraturan. Kalau peraturan hukum syariat ada berapa? Ada 5. Yang pertama namanya wajib. Wajib menurut syariat itu yang pengertiannya siapa yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya dapat dosa. Itu wajib menurut hukum syariat. Artinya orang yang mengikuti peraturan syariat. Kalau kamu ikuti peraturan ini, kamu dapat pahala. Kalau kamu tinggalkan, kamu dapat dosa. Itu namanya peraturan. Beda sama peraturan negara. Peraturan negara, peraturan polisi. Kalau kamu langgar, kamu dapat sanksi, kamu dapat hukuman. Kalau kamu kerjakan, kamu dapat Syukron. Lampu merah. Lampu merah, bagus, patuh Anda. Bendera merah putih dikibarkan, dapatnya apa? Bagus, Anda patuh pada aturan negara. Kalau enggak, subversif. Subversif. Beda sama aturan agama. Aturan agama kalau kamu laksanakan, kamu diberi upah. Nah, pahala buat kamu. Tapi nanti upahnya di akhirat. Maunya cash-cash aja kayak Itu berat lama nunggunya katanya. Nanti pikir kok cash-cash aja, nanti bayarnya nanti. Dunia bukan tempat pembayaran, dunia tempatnya bekerja.
dunia tempatnya ibadah, dunia tempatnya mencari modal, nanti bayarannya di akhirat. Jangan terus di dunia saya udah sholat kok masih begini aja hidupnya. Dunia bukan tempat pembayaran. Kalau mau dibayar di dunia ya jangan kerja sama Allah, sama Cina kerjanya, bayarnya kontan itu. Nah kerjanya sama Allah, ngabdi sama Allah. Dunia ini bukan tempat pembayaran. Kalau dunia ini tempat pembayaran dari amal ibadah kita, yang pertama menerima pembayaran adalah para nabi. Hidupnya paling enak, hidupnya paling tentram, paling nyaman. Nyatanya nggak begitu. Nabi juga hidupnya susah, ya kadang sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, kadang ya sakit, kadang keluar darahnya. Tapi ya kadang abu juga begitu. Jangan dikira nggak pernah abu begitu. Nanti mendingan aku daripada kena buang. Apa? Bung online. 1 jam langsung dapat duit. Oh, pinjaman online. Iya. Jadi yang ngatur hukumnya adalah Allah. Siapa yang ikut aturan ini, siapa yang mengerjakannya, maka mendapatkan pahala. Yang meninggalkan dapat dosa. Jadi kalau saya melanggar hukum syariat, saya melanggar, apa yang saya dapatkan? Dosa, celaka, atau siksa nanti di akhirat. Ini hukum syariat yang pertama, isinya 5. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, baca pada hukum-hukum syariat. Jadi kita akan tahu jelas. Oh, ada wajib disuruh ngerjain, ada haram dilarang ngerjain, ada sunnah kalau ngerjain dapat pahala, meninggalkan gak dosa, ada makruh, ada juga mubah. Ini hukum-hukum syariat yang diatur oleh Allah. Kalau dikerjakan kamu dapat pahala, kalau kamu langgar maka kamu berdosa. Yang kedua, ada lagi hukum adi atau hukum kebiasaan. Hukum ini rupanya bukan berbentuk undang-undang yang tertulis, bukan. Tapi hukum ini rupanya kejadian yang langsung Allah ciptakan. Kalau hukum syariat adalah undang-undang yang tertulis, turun dibawa oleh Nabi, ada Al-Quran, ada hadis, undang-undangnya tertulis. Kalau hukum adi, hukum kebiasaan, undang-undangnya langsung diciptakan oleh Allah. Rupanya apa? Rupanya kebiasaan manusia. Kalau kamu makan, kamu kenyang. Kalau kamu nyenggol api, kamu panas, terbakar tangannya. Kalau kamu pegang setrum, kamu kesetrum. Itu hukum kebiasaan. Hukum orang biasa nyebut hukum alam. Ini kejadian itu hukum alam. Nah, ini namanya sunnatillah. Kejadian atau aturan yang langsung diciptakan oleh Allah. Rupanya bukan undang-undang yang tertulis, tapi rupa undang-undang itu kejadian yang berlakunya sama terus begitu. Kalau kamu pegang api, panas, terbakar kamu. Kamu main pisau, tergores. Kamu main air, basah. Ini undang-undang yang terjadinya demikian. Kalau ada batu dilempar ke atas, jatuh ke bawah, itu hukum adat namanya. Ada hukum pegas, kalau sesuatu dilempar akan sampai pada ketinggian sekian, akan jatuh begini, itu hukum kebiasaan. Yang itu langsung diciptakan oleh Allah, tidak terjadi dengan sendirinya, nggak ada. Nah, hukum kebiasaan inilah yang terkadang mengecoh kita. Kita ini seringkali terkecoh sama hukum kebiasaan. Karena ini terjadinya terus-menerus dan berulang-ulang dari sejak kamu bayi sampai segede gini, terus begitu. Maka kamu anggap hukum kebiasaan ini menjadi hukum kepastian. Yang kepastiannya tidak bisa mengalami perubahan. Nah, ini yang kadang kemudian muncul bahasa-bahasa bahwa ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum adat,
terjadi hukum kejadian yang nggak sesuai dengan hukum kebiasaan, kadang ditolak. Orang mengatakan mustahil terjadi. Padahal banyak kejadian yang mengingkari hukum kebiasaan, kejadian yang yang terjadinya nggak seperti biasanya itu banyak. Seperti apa? Yang terjadi pada para nabi, yang terjadi pada para wali, dibakar nggak mempan, di apa? Mau dikejar, mau dibunuh, Allah jadikan laut terbelah, dia bisa lewat. Ini kejadian ini nggak biasa terjadi pada manusia yang lain, tapi kejadiannya sama, ada terjadi, walaupun kejadian itu tidak seperti kebiasaan manusia. Nah, kalau kamu menetapkan hukum kebiasaan, kamu pastikan tidak boleh berubah, maka akan terjadi nanti kamu tidak menerima kejadian yang terjadi pada para nabi, kejadian yang terjadi pada para wali. Seperti wali-wali dulu itu, kalau dia mau komunikasi dengan kawannya yang jauh, cukup ambil ember, nah, terus dongeng, video call, ada orang dulu yang akalnya itu nggak bisa memahami hukum adat, maka mengatakan, oh mana bisa, mustahil, masa ember bisa buat cerita kesana. Nah, kamu sekarang tahu kejadiannya, ada namanya HP, bisa dongeng, walaupun kamu bukan orang keramat, cukup pakai pulsa, tapi pakai pulsa. Kalau nggak punya pulsa, ya nempel wifi-nya orang lah. Hotspot. Nah, video call ke Amerika bisa kamu. Nah, mestinya kamu bisa sadar, orang dulu pun bisa demikian dengan kejadian yang nggak biasa, gitu loh. Kalau video call sekarang kan biasa, umum, orang video call siapa aja bisa asal punya paket. Kalau nggak punya paket ya nggak bisa. Dan kalau dulu wali-wali nggak pakai paket, tapi yang demikian itu bisa terjadi. Kalau kamu sudah tahu hukum adat, maka ketahuilah hukum adat ini hanyalah sebuah pergandengan yang diciptakan oleh Allah. Allah menggandengkan sesuatu dengan sesuatu, maka Allah bisa juga mengganti pergandengan ini atau merubah pergandengan itu juga bisa. Nggak harus begini, enggak. Ini hanya biasanya seperti ini. Kalau kamu makan biasanya kenyang, kalau kamu minum obat biasanya sehat, begitu loh. Ini biasanya begini. Kalau Allah jadikan nggak begitu gimana? Ya boleh saja. Ini hukum adat itu jangan sampai kamu rubah statusnya menjadi sebuah kepastian yang nggak bisa berubah. Di hukum adat itu hukum yang masih seperti hukum syariat. Kalau syariat berupa undang-undang yang tertulis, kalau hukum adat undang-undang yang tidak tertulis tapi bisa berubah. Allah langsung menciptakannya. Kalau syariat diciptakan berupa tulisan, Quran, hadis. Kalau hukum adat langsung berupa kejadian, tapi Allah bisa merubahnya. Kadang kamu temukan api, ditempelkan tangan nggak kebakar, ada nggak? Kalau nggak percaya ke Banten loh, ketemu sama orang Banten main bedus loh, pisau gini-gini nggak terbelah. Kok bisa? Ya memang hukumnya bisa terjadi. Allah bisa merubah pergandengan itu. Artinya pisau itu sebenarnya nggak bisa memotong, begitu loh. Api itu sebenarnya nggak bisa membakar. Kalaupun api itu bisa membakar, ini hanya pergandengan yang diciptakan oleh Allah. Jangan kamu tertipu sama hukum adat, ya. Jadi hukum adat ini undang-undang yang langsung diciptakan oleh Allah berupa kejadian. Ada berapa? Ada 4.
Ada 4 undang-undang atau ada 4 aturan dalam hukum adat. Apa isinya? Keempatnya ini ya pergandengan sesuatu dengan sesuatu. Ada 4 pergandengan. Yang pertama pergandengan ada dengan ada. Yang kedua tiada dengan tiada. Yang ketiga ada dengan tiada. Yang keempat tiada dengan ada. Jadi 4 ini isinya bolak-balik. Memang itu isinya kejadian pergandengan kayak apa? Ada dengan ada, contohnya apa? Ada makan, ada kenyang. Ini pasti ini gandengannya. Dibalik, kalau nggak ada makan, ya nggak ada kenyang. Ini hukum yang pasti. Tapi jangan kamu terus, kalau ada orang nggak makan hidup berarti nggak mungkin. Mungkin saja. Contohnya siapa? Malaikat nggak makan hidup. Nggak pernah ke warung, mampir wedangan, mampir mobil, itu nggak pernah kayaknya. Tapi ya hidup aja. Jadi nggak terus, Allah untuk menghidupkan makhluknya harus pakai makan. Nggak harus. Allah bisa saja menghidupkan makhluknya nggak perlu pakai makan. Kalaupun Allah mau menghidupkan makhluk pakai makan, ya boleh saja. Artinya ada makan, ada panjangnya hidup, boleh saja. Makanya kalau kamu disuruh makan itu tujuannya apa? Biar mempertahankan hidup. Nah kalau hidup buat apa? Buat ibadah, buat amal, buat ini makannya dengan hidup, makan dengan kenyang itu digandengkan oleh Allah. Tapi kalau kamu ngomong orang makan itu pasti hidup, nanti nggak ada orang mati kalau begitu. Orang makan itu tetap mati aja. Berarti makan nggak bikin hidup terus. Makan hanya bergandengan sesaat. Makan dengan kenyang, minum obat ada dengan ada dari pertama. Makan sama kenyang. Kalau nggak makan, tiada makan, tiada kenyang. Terus yang kedua, yang ketiga, ada dengan tiada. Apa? Ada air, hilangnya api. Kalau ada kebakaran, kamu siram air, maka kebakarannya hilang. Berarti adanya sesuatu menimbulkan tiadanya sesuatu. Itu gandengan juga. Itu loh. Boleh saja kalau ada api disiram tambah, ya boleh saja. Berarti nggak disiram air, disiramnya bensin, ya pakai apa aja lah yang penting disiram kan bisa aja. Nggak disiram harus mati kan, nggak disiram tambah bedil, pakai apa ya? Pakai bensin deh. Oh bagus. Berencana. Jadi gandengannya api kalau nyala disiram air mati itu gandengan itu diciptakan oleh Allah, bukan terjadi sendiri, bukan. Ini tiada dan ada dengan tiada. Terus yang keempat, tiada dengan ada. Tiadanya selimut, adanya dingin. Tiada selimut, ada dingin. Tidak ada baju, adanya dingin. Jadi tiada dengan ada. Ada orang kok kedinginan. Lo kenapa kedinginan? Pakai selimut dong. Nah, jadi ini tiadanya selimut menimbulkan adanya kedinginan. Ini hukum kebiasaan. Allah menciptakan itu. Nah, apa faedahnya? Oh, faedahnya banyak. Warteg laris, tukang jaket laris, nah? Oh, toko obat laris. Ini faedahnya banyak. Allah menciptakan hukum ini. Tapi ketahuilah hukum ini hukum yang bisa mengalami perubahan. Jangan ditetapkan menggunakan akal. Beda ini. Ketetapan hukum adat itu nggak pakai akal. Jadi ini bukan urusan logika, bukan urusan rasional, bukan. Ini urusan kebiasaan yang terjadi. Mau kamu pikir, nggak kamu pikir, begitu terjadinya. Nah, kalau ada para peneliti yang mengatakan dirinya orang pinter-pinter itu bukan pinter berpikir, itu pinter menggandengkan sesuatu dengan sesuatu.
kayak ahli kimia, dia ahli bikin nuklir, ahli bikin ahli farmasi, bikin obat-obatan. Itu keahlian mereka diperoleh dari mana? Dari mengadakan uji coba. Coba ini campur ini, ini tulis, ini campur ini tulis, terus ditulis sama dia di data, hingga dia tahu kalau ini sama ini akan terjadi begini, ini sama ini begini. Bukan mikir, bukan mikir itu nggak usah pakai penelitian. Kalau meneliti itu bukan mikir, hanya menggandengkan sesuatu dengan sesuatu. Ahli kimia, ahli kedokteran itu semua begitu. Kamu bikin obat dekolgin, bikin obat corona, karena vaksin corona, itu hasil dari mana bikinnya? Uji coba. Makanya sekarang harga monyet mahal, karena untuk alat uji coba. Monyetnya pada mati, kehabisan monyet. Hati-hati kamu habis ini gantian. Sudah monyetnya habis, kamu baru uji cobanya. Karena nggak bisa begitu. Orang mau mengatakan ini obat corona, akan ditanya dari mana buktinya? Sudah diuji coba, gitu loh. Jadi ini hukum adat, bukan hukum akal, bukan. Kalau ada orang minum ini sembuh, itu masuk logika, bukan logika, itu namanya biasanya begitu, begitu loh. Kalau ada orang sakit mah, yang diminum apa? Obat yang bisa menetralkan asam lambung, itu biasa begitu, bukan logika nih. Itu bukan logika. Jadi banyak orang tertipu dengan hukum adat. Sasaran hukum adat jangan pakai akal nanti punya hukum sendiri. Jadi lagi bicara pertama hukum syariat datangnya dari Allah berupa undang-undang yang tertulis. Yang kedua hukum adat atau hukum adi, itu undang-undang dari Allah tapi nggak tertulis. Rupanya apa? Langsung berupa kejadian. Allah ciptakan pergantian ini sama ini sama ini. Kalau saya langgar gimana? Kan undang-undang dari Allah, hukum dari Allah. Kalau saya langgar bagaimana? Bukan dosa, tapi celaka. Gitu loh. Larangan pegang setrum. Kalau saya pegang dosa nggak? Enggak dosa. Tapi Jabri. begitu loh. Jadi ini beda konsekuensi. Jadi jangan dianggap orang yang melanggar hukum adat itu akan jadi dosa, bukan, tapi jadinya celaka. Kenapa? Undang-undang yang langsung diciptakan oleh Allah untuk kehidupan kita. Kamu nggak bisa melanggar hukum ini, kecuali memang kamu orang khusus, kayak orang Banten sono, asal dibakar nggak mempan, asal itu kaca-kaca dia apa? Cemilan. Makanya kalau dia bertamu ke rumah kamu, bahaya. Kasih gelas plastik harusnya. Kasih gelas kaca, toples habis sama dia. Sak jajannya, sak toplesnya habis. Harusnya. Kopi dituang, gelasnya dimakan. Jadi namanya hukum kebiasaan. Konsekuensinya kalau saya langgar, saya Bisa celaka. Begitu loh. Api dipegang panas, kamu pegang, ya terluka kamu. Kenapa kok terluka? Memang hukumnya begitu. Itu kejadian yang Allah ciptakan begitu. Nah, seringkali orang nuduh api itu pasti membakar. Kalau nggak membakar, nggak mungkin. Memang api itu membakar. Nggak ada begitu, nggak ada. Api itu hanya digandengkan oleh Allah. Kalau Allah mau dia terbakar, ya terbakar. Kalau enggak, ya enggak ada hubungannya. Enggak terus pasti api harus membakar. Enggak ada begitu, enggak ada. Nanti kita bicara hukum yang jelas di belakang nanti. Jadi kita bicara secara sekilas, kita ketahui hukum adat itu adalah aturan undang-undang yang Allah langsung ciptakan untuk kehidupan kita. Kalau kita langgar itu, maka kita celaka. Kamu nggak punya cara lain, gitu loh. Kalau kamu nggak ikut undang-undang ini, kamu nggak punya cara lain. Contoh, kamu pengen makan, pengen kenyang, tapi nggak pakai makan.
Allah perintahkan kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Terus kamu, wah, saya pengen kenyang tapi nggak mau makan. Kira-kira pakai cara apa? Push up, baca kulhu, baca yasin sekali memang bisa kenyang. Ada keterangannya, orang baca yasin sekali kenyang. Kalau dapat berkat. Syaratnya di acara tadi nih. Bukan baca yasin kenyang, nggak pakai makan. Kalau masih hukum kebiasaan masih mengikat kita, maka kamu harus patuh sama hukum kebiasaan. Minum obat. Kalau sakitnya kepala, yang minum obat sakit, jangan obat perut mencret untuk sakit. Ya nggak cocok. Hukum adat kamu disalahkan. Saya udah minum obat kok belum sembuh. Sakitnya apa Pak? Kepala. Obatnya apa? Obat mencret, stroke. Gimana bisa sembuh? Dalam hukum adat itu disalahkan. Jadi hukum adat itu aturan Allah. Kalau kamu langgar, kamu celaka. Tapi ingat, hukum adat ini pengambilan keputusannya nggak pakai akal, tapi pakai kejadian yang berulang-ulang. Gitu loh. Ini kita pastikan jangan kamu salah seperti sekarang ini nih. Ini banyak kamu tanya orang di luar sana, kejadian adat itu dianggap hukum yang masuk akal, hukum yang logika, hukum yang rasional, logis. Kalau saya melempar batu ke atas terus jatuh, oh itu logis. Kalau saya pakai busur, saya panahkan terus meluncur anak panahnya, logis. Itu bukan akal, itu kebiasaannya begitu. Gitu loh. Kalau busur kamu lempar, yang kamu lempar itu apa? Kertas, ya nggak meluncur dia. Paling rungkel-rungkel doang begitu. Itu namanya hukum kebiasaan, bukan hukum adat. Hukum kebiasaan ini mungkin terjadi pelanggaran. Kalau yang melanggar kita yang bukan ahlinya, kita akan celaka. Tapi kalau yang melanggar itu orang-orang yang memang oleh Allah diberikan jalan untuk bisa melanggar, ya nggak ada masalah. Seperti siapa? Para nabi. Para nabi ini ya orang-orang yang disebut khawarikul adat, orang yang jalannya itu di luar kebiasaan manusia. Nabi Sulaiman asal mau jalan-jalan panggil angin, angin, naik jalan. Ya duduknya tenang di angin. Kalau kamu coba pakai kipas yang kencang, kipas yang gede, putar kamu ke atasnya, jatuh nggak? Apa naik? Naik kayak film di Mas Bandar kan? Ya, kipas. Oh iya, dari bawah. Bawah kan naik. Latihan terjun begitu Terjun. Bisa dari bawah. Ya. Tapi kamu nggak bisa anteng, obat terus begitu. Oh iya, goyang. Nabi Sulaiman nggak begitu ya anteng, nggak terus goyang-goyang begitu, geger Nabi Sulaiman. Pakai blower itu. Itu tandanya di luar kebiasaan manusia. Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular. Itu di luar kebiasaan manusia. Kalau di sini tongkat tancap jadinya singkong. Tongkat jadi tanaman. Itu Nabi Musa nggak tongkat, lempar jadi ular. Ini kan di luar kebiasaan manusia. Nabi Soleh ada batu besar dipegang jadi onta. Ontanya disembelih dimakan sekampung, ya jadi daging, nggak terus petak-petik itu enggak. Ya daging onta dimakan sama kayak onta-onta biasa itu sama rasanya begitu. Nabi Isa ada orang mati dipegang, hidup lagi. Nah, kok bisa? Namanya di luar kebiasaan, bukan nggak masuk logika. Ini yang salah. Yang begitu itu bukan nggak masuk logika, itu namanya luar biasa, tidak masuk hukum kebiasaan. Ini garis batas ini.
bukan nggak masuk logika. Kalau ada tongkat jadi ular, wah ini nggak rasional. Kok nggak rasional? Yang mengatakan itu nggak masuk logika, nggak masuk akal, dasarnya nggak punya akal memang. Jadi nggak bisa menerima akalnya. Akalnya dipenuhi sama hukum adat. Maka ketika akal sudah penuh hukum adat, akal nggak punya keputusan sendiri jadinya. Maka kita pisahkan, yang terjadi seperti ini namanya hukum adat. Kalau kejadiannya nggak seperti ini namanya hukum luar biasa. Bukan akal nggak ikut-ikut, ini jangan cerita akal, jangan. Kejadian yang banyak ini jangan kamu ikut sertakan akal, jangan akal nggak ikut serta ngurusin itu. Nanti akal punya hukum sendiri. Akal punya aturan sendiri untuk memutuskan. Keputusan ini terjadi hanya kebiasaan. Kalau ini berubah, berarti Allah tidak menjadikan sebuah pergandengan. Allah mengganti pergandengannya, maka boleh saja terganti oleh Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad SAW rembulan dibelah. Ada pisaunya gitu. Mau pakai pisau apa ini? Bisa belah rembulan. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu namanya kejadian yang luar biasa, bukan nggak masuk akal. Ini sekali lagi saya tekankan, bukan nggak masuk akal. Hei orang-orang yang nggak punya akal, artinya orang-orang yang keliru memutuskan hukum, begitu loh maksudnya. Jadi kalau kamu lihat peristiwa Isra Mi'raj, maka itu namanya luar biasa, di luar kebiasaan manusia, begitu loh. Jangan kamu katakan itu nggak masuk akal. Nanti kamu akan tahu, oh hukum akal itu punya aturan sendiri dan punya ketetapan sendiri. Yang kalau hukum itu untuk mengukur Isra Mi'raj, kata akal boleh saja terjadi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Abu Lahab itu ngejek Nabi Muhammad masalah Isra Mi'raj, datang ke Abu Lahab, datang apa? Sayyidina Abu Bakar, apa kata Abu Lahab? Bakar, itu kawan kamu sudah gila. Masa malam di sini ke langit, pagi udah sampai sini, itu gilanya kok tambah banget begitu? Apa katanya Abu Bakar? Lebih dari itu saya percaya. Itu akalnya waras namanya. Bukan modal iman, bukan, tapi akalnya bisa menerima Allah mampu menjadikan yang lebih hebat dari itu. Begitu loh. Itu masih kecil kejadiannya, dianggap enteng gitu. Ada yang lebih hebat dari itu dan saya bisa percaya itu pakai akal. Nanti kita akan bicara apa itu hukum akal. Ini kita bicara hukum adat, hukum yang terjadinya karena berulang-ulang, bukan kejadiannya pakai hukum akal, bukan. Ya, ini jelas ini ya. Ada hukum adat, ada hukum kebiasaan. Kalau terjadinya nggak seperti hukum kebiasaan, namanya apa? Luar biasa. Jangan ngomong nggak masuk akal, jangan. Namanya luar biasa. Dan kejadian itu terjadi pada para nabi, para wali. Itu semua begitu kejadiannya boleh terjadi. Kalau kamu nggak percaya sama hukum adat, kamu anggap itu hukum akal dan tidak bisa mengalami perubahan, nanti kamu akan menolak hukum-hukum yang terjadi pada para wali, hukum yang terjadi pada para nabi. Kayak apa contohnya? Nabi cerita nanti manusia akan dibangkitkan dari tulang-tulang menjadi manusia lagi utuh. Kata orang hukum adat, mana mungkin. Makanya banyak orang-orang Arab itu bawa tulang datang ke Nabi Muhammad SAW. Muhammad, mana bisa tulang seperti ini jadi manusia lagi? Jangan mengada-ngada kamu. Kata mereka itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena dianggap itu kejadian yang dianggap mustahil. Padahal
mustahil namanya luar biasa. Biasanya itu Allah kalau mau menggandengkan hidup pakainya mani, dari mani jadi manusia. Nabi Adam dari tanah jadi manusia. Nah kan kamu udah dengar cerita Nabi Siti Hawa dari tulang jadi manusia tulang rusuk. Makanya kamu hilang semua tulang rusuknya. Sudah ketemu sama istri kamu, sudah ketemu tulang rusuknya. Oke lihat yang hilang berapa? 2 apa 3 gitu. Konsentrasinya satu lagi. Nah, dapat kalau nggak ada yang hilang kamu nyari. Jomblo. Kamu cari. Coba kamu cek tulang berapa yang hilang. Jadi Siti Hawa diberitakan diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Lah kalau sudah tulang dibikin Siti Hawa jadi manusia, ya begitu jadinya. Masa mau dari lahir kecil dulu gede? Enggak. Tulang-tulang kita nanti akan terkumpul dan berubah jadi manusia seperti tumbuhan toge. Kamu tahu toge? Kacang hijau itu cambah, cepat tumbuh lagi jadi orang. Nah, kepalanya, keluar badannya, keluar tangannya jadi orang lagi. Oleh Allah ditiupkan ruh hidup kembali. Kata orang ambil adat, ahli kebiasaan, mana mungkin? Kok mana mungkin? Gak masuk akal. Gak masuk akal. Ini bicara kebiasaan, gak ada sama akal, gak ada. Jadi pahami ini. Kalau itu kok terjadi namanya luar biasa. Saya mau tanya, kalau ada gajah terbang hukumnya apa? Gajah terbang hukumnya apa? Luar biasa. Luar biasa. Jangan ngomong gak masuk akal, jangan. Ini kita luruskan dulu nih. Kalau ada gajah terbang namanya luar biasa. Kejadian Isra Mi'raj luar biasa. Nabi Isa menghidupkan orang mati namanya luar biasa. Tongkat Nabi Musa jadi ular namanya luar biasa. Itu enggak termasuk hukum akal, bukan. Jadi jangan kamu katakan itu enggak masuk akal, jangan. Tapi kamu katakan itu luar biasa. Jelas nih? Habis ini jelas. Sentuh lagi enggak usah. Ya, jadi ada hukum syariat, undang-undang yang tertulis yang diciptakan oleh Allah. Kalau kamu langgar hukumnya dosa. Ada lagi hukum adat, undang-undang yang Allah ciptakan yang ada untuk kehidupan kita. Kalau kamu langgar hukumnya celaka, bukan dosa, bukan. Ya, jadi 2 hukum ini kamu harus tahu nih. Ini yang banyak orang nggak tahu hukum adat. Dianggap hukum adat itu sasarannya pakai akal. Hukum adat itu bukan pakai akal, tapi pakai kejadian yang berulang-ulang. Nggak ada urusan sama akal. Makanya kejadian adat nggak bisa dipikir. Kamu lihat gula, ini manis apa enggak? Bisa dipikir. Kamu lihat garam, kamu pikir ini asin apa enggak? Bisa ketemu? Enggak. Bisa diapain? Dirasain, Ya, coba. Itu namanya hukum adat. Kejadiannya harus berulang-ulang. Cobain. Nggak bisa dipikir, nggak bisa. Jadi hukum akal itu nggak masuk ranah ini. Jangan digabung-gabung, jangan. Wilayahnya sendiri. Wilayahnya beda, sasaran tembaknya Beda. Jangan salah tembak ini. Karena malah di musim salah tembak ada rakyat ditembak. Ada orang ditembak, macam-macam ini tembak-tembakan bahaya sekarang ini. Jadi jangan salah sasaran. Ini hukum yang kedua. Yang ketiga baru namanya hukum akal. Apa itu hukum akal? Hukum akal ini peraturan, sebuah ketetapan yang ketetapannya bukan berupa perundang-undangan yang ditulis oleh Allah, dan ketetapannya bukan kejadian yang diciptakan oleh Allah. Bukan undang-undang yang tertulis dan bukan kejadian yang diciptakan. Artinya apa? Hukum akal itu ketetapan tentang hakikatnya segala sesuatu. Hukum
yang menetapkan tentang hakikatnya seluruh keadaan. Jadi hukum ini tidak mengalami perubahan dan tidak diciptakan, gitu loh. Hukum ini berlakunya sejak nggak ada awalnya sampai nggak ada akhirnya nanti, dan tidak mungkin mengalami perubahan. Itu baru namanya hukum akal. Suatu ketetapan menetapkan sesuatu pada sesuatu atau menolak sesuatu pada sesuatu yang dasarnya bukan diatur seseorang dan bukan dengan uji coba yang berulang-ulang. Menetapkan Allah ada. Menetapkan adanya Allah wajib. Hukum adanya Allah wajib itu bukan undang-undang tertulis dan bukan diciptakan. Memang kenyataannya Allah itu wajib ada. Allah itu sesuatu yang pasti adanya. Hukum wajib itu hukumnya bagaimana? Menetapkan sesuatu itu tidak pernah tiada. Sesuatu yang tidak pernah tiada, sesuatu yang selamanya itu ada, maka kata akal yang demikian namanya wajib. Ini beda ini kan? Dan hukum syariat, dan hukum adat, dan hukum akal. Kalau hukum akal, keadaannya ketika memutuskan sesuatu itu spontan. Cara mutusinya spontan. Satu kejadian yang dilihat oleh akal, kejadian itu langsung bisa diputuskan, nggak pakai berulang-ulang, enggak. Dan juga nggak pakai tanda-tanda tertentu. Kalau pakai tanda-tanda tertentu maka itu hukum syariat. Kalau pakai berulang-ulang maka itu hukum adat. Kalau hukum akal, satu ketetapan yang ketika kamu melihat sesuatu segera atau langsung bisa memutuskan hukum tanpa menunggu peraturan rapat dulu. Tengah malam putus hukumnya, tok hukum kok tengah malam, hukum masih siang mutusinnya, hukum malam-malam. Gimana yang mutusin siapa? Genderuwo. Rapatnya sama setan gitu, mutusinnya malam. Hukum akal nggak pakai rapat, nggak pakai, dan nggak pakai ujian yang berulang-ulang. Tapi ketika kamu melihat sesuatu, segera bisa diputuskan ini wajib atau mustahil atau jaiz. Akal punya 3 keputusan hukum. Sesuatu itu dikatakan wajib oleh akal, dikatakan mustahil, atau dikatakan jaiz. Yang dikatakan wajib yang bagaimana? Yang dikatakan wajib oleh akal sesuatu yang keadaannya tidak mengalami perubahan. Sebuah pergandengan yang tidak akan mengalami perubahan. Nah, ini baru hukum akal namanya. Kalau hukum adat tadi pergandengan yang boleh mengalami perubahan. Kalau hukum akal pergandengan yang tidak mengalami perubahan. Kita kan ini asli hukum akal namanya. Kayak apa? Allah ada. Ada dengan Allah ini nggak mungkin terpisahkan. Allah berkuasa, Allah berilmu, Allah berbicara. Semua keadaan ini tidak mungkin mengalami perubahan, dan ketetapannya itu untuk selama-lamanya. Kalau ada yang menjadikan hukum ini dibalik, dipisahkan, maka jadinya hukum namanya mustahil. Gitu. Kalau Allah tiada bagaimana? Mustahil. Paham nggak? Kalau Allah lemah bagaimana? Mustahil. Kalau Allah buta bagaimana? Mustahil. Ini hukum akal namanya. Tapi kalau api nggak panas, hukumnya apa? Luar biasa. Gitu. Ada batu dilempar ke atas, nggak turun ke bawah, namanya apa? Luar biasa. Bukan mustahil. Mustahil itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi sama sekali,
biasa. Jadi bedakan nih, kamu mulai tahu bedanya nih. Syariat ada hukum akal. Ada benda buku punya tempat. Kata akal ini hukumnya pasti. Gandengan antara buku dan tempatnya. Tempatnya buku bukan di atas meja, bukan. Tempatnya buku itu ruangan secukup dirinya buku, namanya ruangannya buku. Buku itu pasti punya tempat. Artinya buku itu mengambil ruangan secukup dirinya dari alam semesta ini. Ini buku ruangan segini. Kita punya ruangan sendiri. Ruangannya buku dan bukunya ini nggak mungkin dipisahkan. Maka kamu nggak akan pernah ketemu ada buku tapi nggak ada ruangannya. Bukunya ada tapi tempatnya nggak ada, ruangannya nggak ada. Itu hukumnya mustahil. Dan itu anak kecil pun tahu. Anak kecil, apa buktinya? Coba kamu tanya sama anak kamu, nak, tolong ambilkan bukunya bapak. Apa yang anak kamu tanya? Di mana pak bukunya? Nah, karena setiap buku pasti punya tempat. Kalau anak kamu ngomong bukunya di mana pak, terus kamu jawab, ya bukunya nggak di mana-mana nak. Kata anak kamu gimana? Ambilkan buku tapi yang nggak di mana-mana, gimana? Lah ngambilnya gimana pak? Bapak ini sakit apa waras? Kalau ada buku kok nggak di mana-mana atau gimana? Buku pasti ada itu namanya hukum wajib menurut akal, gitu loh. Jadi wajib yang asli kata akal itu yang sama sekali tidak mungkin mengalami perubahan dan tidak akan ditemukan sebaliknya. Ada buku tidak bertempat itu nggak ada. Kalau api tidak membakar, ada. Pisau tidak memotong, ada. Maka api tidak membakar itu bukan hukum akal, namanya luar biasa. Ada pisau tidak memotong, itu bukan hukum akal, itu namanya luar biasa. Bedakan ini. Hukum akal itu sama sekali nggak mungkin terjadi perubahan. Buku selamanya pasti punya tempat. Tidak ada satupun buku yang nggak punya tempat, nggak ada. Ini hukum wajib namanya. Nyambung nggak nih? Bahan. Kamu nggak ngerti ini, kamu nggak ngerti hukum ini, kamu nggak akan bisa jalan memutuskan sesuatu dan nggak bisa. Mesti keputusannya salah, mesti keputusannya terbolak. Kadang hukum adat pakai akal, kadang akal pakai syariat, hukumnya bolak balik nggak jelas gitu. Kamu harus bisa memutusin 3 hukum ini. Jelas, benar tuh, tadi enggak 2 hukum enggak. 1,5. Ya, jadi hukum akal yang keputusannya tidak mengalami perubahan, tidak bisa mengalami yang sebaliknya, nggak bisa. Kalau di hukumnya itu dibalik, hukumnya tidak ditetapkan dengan sebenarnya, maka akan terjadi hukum namanya mustahil. Dan mustahil kata akal itu sesuatu yang sama sekali nggak mungkin terjadi. Allah tiada. Hukumnya apa? Mustahil. Mustahil. Itu asli mustahil, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Kalau api tidak membakar, bukan mustahil, namanya luar biasa. Gitu loh. Benda tidak punya tempat, namanya apa? Mustahil. Itu asli mustahil, tidak pernah terjadi sama sekali. Bukan luar biasa. Kalau pisau nggak memotong, luar biasa. Ini beda ini. Dia ada hukum adat, ada hukum akal. Jangan dikatakan bahwa hukum adat itu sasaran pakai hukum akal, kamu salah. Nanti kalau hukum adat pakainya hukum akal, apa yang terjadi? Kamu anggap hukum adat itu tidak bisa mengalami perubahan.
Gitu loh. Ini kekeliruan. Makanya hukum adat itu cuma punya satu hukum, namanya wajib. Sebaliknya apa? Sebaliknya namanya luar biasa. Jangan ngomong mustahil. Kalau ada api nggak membakar, bukan mustahil, namanya luar biasa. Kalau ada pisau nggak memotong, namanya luar biasa. Kalau ada Nabi Isra Mi'raj, namanya luar biasa. Begitu. Hingga kamu nanti kalau ketemu orang Banten nggak bingung, kok bisa ya api nggak panas, ada api dimakan di mulutnya, kok bisa ya? Bisa, namanya luar. Kalau ada buku, kamu temukan buku tapi nggak ada tempatnya, nah itu baru namanya gila kamu. Kenapa? Hukum syariat kalau kamu langgar kamu berdosa, hukum adat kalau kamu langgar kamu celaka, hukum akal kalau kamu tinggalkan kamu gila, stres kamu. Ada orang mengatakan begini, Tuhan tidak ada. Hukumnya apa? Gila. Walaupun pakainya mobil dasi, sepatunya 2 juta harganya, tetap hukumnya gila. Makanya gila itu ada dua, ada gila swasta, ada gila negeri. Tahu deh? Gila swasta, gila negeri. Gila yang resmi itu gila yang di jalan telanjang, itu resmi namanya, resmi gila. Nanti sampah dimakan, daun dikira fulus. Gila nggak itu? Daun dikira fulus, namanya apa? Gila. Nah kalau ada orang mau alam ini nggak dibikin, itu hukumnya apa? Gila. Sama kayak daun dibilang fulus, sama. Oh Tuhan gak ada, alam terjadi sendiri. Oh gila, tapi gilanya swasta, gak asli, enggak. Artinya apa? Kelihatannya waras, pakai dasi, pakai gelarnya profesor, doktor, sampah geli, sama sampah nggak mau pergi. Apa ini? Tapi gila juga. Kenapa gilanya? Nah ya wong Tuhan nggak ada, apa nggak gila? Kalau Tuhan nggak ada, terus ini alat gede begini dari mana munculnya? Muncul dewek gitu, muncul sendiri gitu. Makanya tidak ada yang menciptakan alam. Alam ini tidak didesain oleh siapa-siapa. Desain sendiri. Mungkin kamu ada tamu datang, nanya sama kamu, weh mas rumahnya bagus. Iya nih jadi sendiri, nggak tahu begini, tahu-tahu. Malam sih belum ada. Tadi malam nggak ada. Ini pagi-pagi tetap muncul begini. Kamu ini waras apa? Nah, itu namanya mustahil, sama sekali nggak akan terjadi yang begitu itu. Kalau ada orang mengatakan bisa aja, oh ini gila. Namanya gila. Hukum akal kok dilawan, hukum akal ditinggalkan, gak diputuskan dengan hukum yang sebenarnya, namanya kamu gila. Benda wajib menempat, kamu katakan ada benda yang tidak menempat. Anak kecil aja tahu kalau benda itu pasti menempat. Kamu yang gede tua jenggotan kok ngomongnya benda tidak menempat. Atau sebaliknya disamaratakan, Tuhan pasti punya tempat. Oh kamu anggap Tuhan itu benda, berarti kamu anggap Tuhan itu seperti alam, seperti makhluk, punya ruangan secukup dirinya. Berarti Tuhan terbatas. Nah Tuhan ukurannya seberapa? Kecil, gede? Ya enggak, pas satu kursi. Tuhan duduk di atas hingga sana. Jadi gedenya pas satu singgah. Itu lebih gede mana mas singgah sananya? Gede singgah sana. Kalau kamu duduk sama kursinya kok gede kamu, itu namanya jengkok. Singgah sana ya. Singgah sana. Kalau singgah sana kamu sama kursinya gedean kursinya. Jadi kalau Tuhan kok duduk di singgah sana berarti gedean
Kursinya. Oh enggak, dia Tuhannya. Itu bukan kursi namanya. Dingklik gitu. Jengkok gitu namanya. Ya, ini asli hukum akal. Nabi berbohong itu mustahil, dan itu nggak pernah terjadi sama sekali. Kalau kamu ketemukan ada Nabi bohong, gila kamu berarti. Ini keputusan yang nggak mungkin terjadi, gitu loh. Sebuah benda itu sifatnya dua, yang gampang ini, diem atau gerak. Ini semua benda di alam semesta ini sifatnya dua yang pasti itu, diem atau gerak. Kalau ada orang ngomong ada buku, diem enggak, gerak juga enggak, namanya apa itu? Gila. Namanya apa? Kalau kamu ngomong ada, kamu gila berarti. Karena buku yang tidak gerak, tidak diem, itu nggak akan kamu jumpai, nggak akan. Itu namanya mustahil. Itu sama sekali nggak akan kamu jumpai. Itu namanya mustahil. Kalau api tidak membakar, itu bukan mustahil, masih bisa kamu jumpai. Pernah terjadi. Yang begitu namanya luar biasa. Kalau buku tidak punya ruang, nggak punya volume, nggak punya isi, kamu nggak akan jumpai sampai kiamat 2 hari, nggak ada. Nggak usah sampai kiamat, lebih dari kiamat juga kamu nggak akan jumpai. Kenapa? Karena hukumnya mustahil. Nyambung sampai sini. Jadi hukum ada 3, ada hukum syariat, aturan undang-undang yang Allah ciptakan tertulis, ada hukum adat, undang-undang yang langsung diciptakan untuk kehidupan kita sehari-hari, ada hukum akal yang tidak diciptakan, keputusan yang memang begitu hukumnya, hukum tentang satu kejadian, hukum tentang sebuah kenyataan yang keadaan hukumnya tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, tidak mengalami perubahan. Ini baru hukum akal namanya. Kalau kamu tahu hukum ini, maka kamu akan jelas. Oh, memutuskan sesuatu akan tepat, wajib ya wajib, mustahil ya mustahil. Terus hukum akal punya lagi yang namanya jaiz. Lah ini yang nggak dipunyai hukum adat, namanya jaiz. Kalau ada api membakar, kata akal jaiz, bukan wajib. Kalau ada api tidak membakar, kata akal jaiz. Begitu. Pisau bisa motong, kata akal jaiz. Pisau tidak memotong, kata akal jaiz. Ini hukum akal asli nih. Nabi Isra Mi'raj, kata akal jaiz. Tongkat jadi ular jaiz. Batu jadi onta jaiz. Mani jadi manusia jaiz. Gitu loh. Ini asli hukum akal namanya. Kamu bisa menerima kejadian yang Allah ciptakan. Nabi mempunyai kejadian yang luar biasa. Kalau diukur pakai akal, boleh jaiz itu kan. Nabi berlaku hukum biasa, kata akal jaiz. Ini asli akal yang keputusannya nggak menunggu berulang. Keputusannya nggak menunggu keputusan rapat tengah malam, nggak nunggu itu. Keputusannya langsung secara spontan. Barang yang kamu lihat, kamu bisa putuskan saat itu juga. Itu hukum akal namanya. Yang hukumnya nggak tergantung undang-undang dan nggak pakai berulang-ulang. Ini hukum yang mau kita pakai membicarakan tentang sifat-sifat Allah. Jadi ke depan yang akan kita bicarakan hukum akal. 2 hukum lainnya akan kita tinggalkan. Hukum syariat nggak kita pakai, hukum adat nggak kita pakai dalam pembahasan ini. Begitu loh. Kenapa? Karena hukum yang bisa dipakai di sini hanya hukum akal. Nggak bisa pakai hukum syariat, nggak bisa pakai hukum adat. Untuk memutuskan hakikat, untuk memutuskan suatu kenyataan hanya bisa pakai akal. Kalau kamu memutusin kenyataan pakainya hukum adat, kamu tertipu. Halusinasi itu namanya. Kamu hanya
berangan-angan yang begitu itu fata morgana. Jadi kenyataan hanya bisa diputuskan pakai hukum akal, ya. Baik itu kenyataan tentang Allah, kenyataan tentang kita, kenyataan tentang Nabi, tentang alam semesta, kenyataannya itu diputuskan pakai hukum akal, logika, rasio. Nah, ini baru kita bicara logika, rasio. Tadi nggak pakai itu, ini baru nanti kita bicara seperti apa rasio bekerja, seperti apa logika bekerja. Kita akan bicara nanti satu persatu. Bagaimana akal memutuskan ini wajib, mustahil, jaiz, itu pakai logika, nggak pakai uji coba. Jadi kita akan perjelas, insya Allah perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan yang hadir di sini akalnya dicerdaskan oleh Allah, akalnya diterangkan oleh Allah, akalnya dijadikan akal yang bisa menemukan hakikat sesuatu, kenyataan sesuatu, bisa tahu hakikatnya, keadaan hukum-hukumnya Allah, hukum-hukum diri kita, hukum-hukum para rasul. Akal kita bisa memutusin perbedaan Allah dengan makhluknya, hingga akal kita tidak menganggap yang salah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan akal kita Allah jadikan akal yang bisa membawa kita selamat di dunia sampai di akhirat, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat waktu kita mati, bisa mati dalam keadaan husnul khatimah bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarrabna bi annana iqtarabna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli awba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hilali wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma' min rabbi isma' fadlan majudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli ma'adha bi kulli syuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ilada tasfi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun